Baik Bapak Ibu, saya mau melakukan aksi nyata saya, yakni menjelaskan tentang merdeka belajar. Adapun yang saya jelaskan, yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara berperan untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karenanya, peran guru sangat penting bagi perkembangan murid tersebut. Kita harus melihat dan mengenali diri kita agar kita mampu memperbaiki dan merubah diri sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid. Sehingga kita dapat membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Sebab itu penting untuk kita menentukan ingin menjadi guru seperti apakah kita. Apakah guru yang menasehati? Apakah guru yang memiliki empati tinggi? Apakah guru yang kreatif? Atau lain sebagainya. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Seorang pendidik perlu memberikan sebuah pengajaran serta didikan, sehingga murid tersebut menjadi manusia seutuhnya, yakni pendidik tersebut tidak hanya mengajarkan pada kekuatan kognitif, tetapi juga kekuatan batin, yaitu dalam bidang sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik, kita harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat siswa. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman ialah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun murid untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan asas trikon, yaitu kontinu atau perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam dan peradaban. Konvergen atau menuntun murid untuk berpikiran terbuka terhadap sumber praktek dari negara lain. Dan konsentris atau menuntun murid untuk menjadikan kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Yang keempat, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Salah satu asas pendidikan nasional kita adalah untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Tujuan dari menumbuhkan budi pekerti adalah agar setiap murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi,
yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Dalam menumbuhkan budi pekerti siswa, Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi, yakni yang menjelaskan bahwa budi pekerti terbagi menjadi dua, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Sifat negatif dan sifat positif lahir dari setiap manusia secara biologis, namun bagian sifat negatif dapat diminimumkan melalui penyerapan pengetahuan. Inilah yang menjadi peran guru agar mampu memusnahkan dan melenyapkan sifat-sifat negatif melalui pemberian pengetahuan budi pekerti. Yang kelima, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam metode pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem sebagai suatu proses pembelajaran yang bermakna bahwa di depan memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, di belakang memberi dorongan. Bermakna bahwa setiap guru hendaknya dalam proses pembelajaran, di depan dapat memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, serta memberikan dorongan dari belakang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam membangun serta membimbing murid, guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Murid juga butuh peran keluarga sekolah serta masyarakat dalam membangun pemahamannya dengan maksimal. Demikianlah pemaparan materi saya. Saya berharap Bapak Ibu memberi umpan balik melalui link saya ini. Terima kasih.